الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar semuanya? Masih seger atau sudah ngantuk? Ini kan malam takbiran. Orang Kristen maksudnya. Baik. Sesuai dengan gerakan yang sedang dibangun oleh pejuang-pejuang subuh, maka pada hari ini saya akan coba bacakan sebagian hal-hal yang berkaitan dengan subuh kepada kita semua. Saya selama ini sudah dengar kalau rekrutmennya tentaranya Hamas atau Brigade Al-Qassam itu di antara kriteria penting adalah sholat subuhnya bagaimana. Tetapi saya belum pernah dengar dari mereka langsung. Nanti setelah ke Gaza kemarin itu, pada tanggal 30 November, saya mencoba bergabung dengan orang-orang Al-Qassam, baik komandan maupun sampai anak buah ke bawah. Ternyata memang yang dipilih itu bukan yang gempal badannya dulu, yang jago skillnya di lapangan, tetapi ternyata kriterianya adalah selain Qur'annya, yang pertama-tama diseleksi adalah sholat subuhnya. Mudah-mudahan kita semua sedang berjuang menuju ke sana. Dan semoga yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Salahuddin Al-Ayyubi itu terpilih karena apanya? Jadi di antara pasukan-pasukan khususnya di masa Islam pada saat itu, kemudian dibentuk tim syura untuk memilih siapa yang berhak menjadi komandan untuk melintasi Damaskus agar bisa menguasai Baitul Maqdis. Di antara para tentara yang banyak itu, maka dipilihlah pasukan khususnya. Kalau di kita barangkali sudah lulus dari seleksi apa, komando, kira-kira begitu. Yang terbaik di antara mereka. Kemudian untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dari yang terbaik ini, kriteria pertamanya sederhana pemilihannya. Siapakah di antara Anda yang sejak usia baliknya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Kalau di sini kira-kira tinggal berapa? 50%? Ya sama saudara nggak apa-apa lah, 50% begitu. Terus diseleksi lagi. Yang
Tidak tunjuk tangan berarti tereliminir. Pertanyaan kedua, siapakah di antara Anda yang sejak usia baliknya tidak pernah tinggalkan sholat tahajud? Di sini sisa berapa kira-kira? Masih bertahan. Tadi 50 ya, sekarang 70. Nggak apa-apa, sama saudara lah gitu. Bukannya turun malah naik. Nah, pertanyaan terakhir, siapakah di antara Anda sejak usia baliknya tidak pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah? Di sini sisa berapa kira-kira? Sisa 99 barangkali. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi lah yang menunjuk tangan dari awal sampai akhir. Kepada orang ini kita amanahkan untuk menjadi pemimpin kita karena pertolongan Allah akan datang pada dia, sebab inilah orang kuatnya itu. Dan semoga kita yang hadir semua di sini bisa seperti itu. Maksudnya sepertinya berapa persen nih? Seperti itu berapa persen? Kalau 100% mungkin udah lewat lah ya. Ya bukan salah kita juga, salah orang tua juga gara-gara nggak ngerti gitu. Tetapi saya kira tidak ada yang bisa disalahkan. Kecuali kita sekarang memperbaiki diri. Dan insya Allah bersama antum dan antuna semua, minimal Jabodetabek dengan gerakan subuh ini akan menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan juga bisa mendunia insya Allah. Ada banyak optimisme yang bisa kita bangun dari Indonesia untuk dunia Islam setidaknya, dan menyongsong 2020, 2025 atau 2030 insya Allah Indonesia bersama anak muda yang seperti ini akan tampil di muka bumi menjadi yang terkuat dan terhebat di segala bidang insya Allah. Pede nggak kira-kira? Anda pede nggak kalau nanti tahun 2025 atau 2030 insya Allah bersama Anda yang sekarang sering sholat subuh berjamaah, Indonesia akan menjadi teladan bagi dunia insya Allah. Sepakat? Tekad itu harus dibangun dari diri kita semua. Dan setiap kita harus punya mimpi. Mimpi kita juga harus kita bayar mahal dengan semua usaha-usaha yang maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Tapi kalau Anda berpikir tidak bisa, Anda juga benar. Jadi milih yang mana? Bisa. Insya Allah bisa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung pada persepsi hambanya. Kalau si hambanya berpersepsi positif, maka positiflah jadinya. Kalau negatif, maka negatif pula jadinya. Berkah sholat subuh. Pertama, ada dua keberkahan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sakhar Al-Ghamidi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Rasulullah SAW selalu melepaskan pasukan tempurnya di awal siang. Sakhar adalah seorang pedagang kaya raya yang selalu mengutus kafilah dagangnya di awal siang. Puncak tertinggi kadar gas ozon untuk ozonisasi sel-sel otak ada di waktu subuh. Apa sih yang disebut dengan berkah? Manfaat. Jadi di balik sholat subuh itu ada banyak manfaat. Dan di balik sholat subuh berjamaah ada kelipatan banyak manfaat. Coba perhatikan doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di awal paginya. Awal pagi itu kira-kira jam berapa? Mulai pagi itu jam berapa? Kalau dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh apa namanya?
dini hari, bukan dono hari. Memang pembagian waktu, kalau kita kembalikan kepada syariah, itu tidak sama dengan pembagian waktu yang kita umumnya ketahui. Misalnya, awal malam itu, penanggalan besok itu secara komariah dihitung ketika masuk waktu maghrib. Nah, dari maghrib sampai pertengahan malam itu jam berapa? Tergantung, malamnya berapa jam, baru diambil bagi duanya. Katakanlah kalau subuh rata-rata jam 4, berarti kan 10 jam ya. Maka pertengahan malamnya adalah jam 11. Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang ditakdirkan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala fisik dan mentalnya serta spiritualnya. Sehingga di usia mudanya, masih belasan tahun, dia bisa menaklukkan Jalut. Tentu kekuatan yang diperoleh oleh Nabi Daud SAW bukan hanya semata-mata fisik, tetapi memang ada keberkahan yang Allah berikan, Allah mampukan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu tidurnya berapa dalam semalam? Pernah dengar ceritanya? Belum? Sama kalau gitu. Nabi Daud itu tidurnya sedikit sekali. Seperti puasanya, satu hari puasa, satu hari tidak. Apakah gara-gara seperti ini orang menjadi lemah? Tidak, malah sebaliknya. Ada kekuatan di dalam diri orang seperti ini. Apalagi kalau didasari dengan keimanan yang kuat. Malamnya pun begitu. Dia tidur setengah malam, baru kemudian bangun untuk salat malam, dan dipakai tidur lagi 1/6-nya. Baru kemudian kira-kira masuk salat subuh. Jadi berapa dia tidur setiap malam itu? Setengah malam plus 1/6. Jadi kalau setengah malam kira-kira jam 10, 10 jam maksud saya dalam satu malam, katakanlah kalau dia tidur, nggak mungkin habis maghrib tidur ya. Katakanlah habis isya, saya juga tidak tahu syarat Nabi Daud apakah ada sholat isya. Tidak tahu persisnya, tetapi maksimal Nabi Daud itu tidur setengah malam, kemudian bangun berdiri sepanjang malam itu untuk beribadah kepada Tuhannya. Saking indahnya suara Nabi Daud itu kalau membaca mazmurnya itu, mazamir, di kitab Zabur, sampai berjam-jam dan banyak burung-burung mati setelah kasih pengajian. Kenapa? Burung-burung ini lupa makan, saking enaknya mendengarkan Nabi Daud. Itu dalam riwayat Israiliyat yang bisa diterima. Saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Dan kekuatan spiritualitas yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam itu bukan hanya sekedar menundukkan burung yang mendengarkan pengajiannya, itu diwariskan juga oleh Nabi Sulaiman anaknya. Ketika pemakaman kematian Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu perintahkan burung-burung untuk menaungi semua yang hadir takziah pada hari itu. Awan, burung-burung itu berputar-putar di situ saja, jadi nggak perlu sewa tenda. Saking senangnya burung-burung itu dengan Nabi Daud. Artinya, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut itu senantiasa berdoa memohonkan ampun dan kebaikan bagi orang-orang beriman seperti Anda yang ada di sini, mudah-mudahan. Dia menuntut ilmu seperti ini. Ikan-ikan pun di lautan itu, di sungai-sungai itu memohonkan ampun atas dosa-dosa kita semua di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi senantiasa lembutkan hati. Senantiasa melembutkan hati. Mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi saya cerita-cerita dulu sekilas. Nah, sekarang masuk kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi begitulah cara ibadahnya. Justru dengan ibadah seperti itu Nabi Daud menjadi pemuda terkuat dalam kisah kenabian ini.
Bahkan orang terkuat di masanya yang bernama Jalut atau Goliat itu hanya dengan ketapelnya saja. Ini bukan sembarang ketapel karena batunya pun bagian dari malaikat Allah yang menjadi berkah bagi Nabi Daud alaihissalam yang senantiasa tegakkan sholat malamnya, sedikit tidurnya, dan banyak sholat subuh berjamaahnya, kira-kira begitu, dan banyak pula puasanya. Karenanya kalau ingin jadi pemuda yang kuat dan hebat ya harus dari ibadah. Insya Allah kalian semua mampu. Dan inilah esensi kekuatan itu, bukan dari senjata. Karenanya ketika saya temui pasukan Al-Qassam ini, usianya tuh dari 1 regu. Jadi mereka itu nggak boleh berada di tempat terang, mereka harus di tempat gelap. Karena kan pesawat pengintai Israel itu setiap 15 menit menderum di atas. Karena saya berada di kawasan As-Salam, itu daerah paling berbahaya di Yaumul Furqan, di perang 23 malam, 23 hari pada tahun 2008-2009. Jadi mereka semua berada di tempat yang gelap. Ketika saya dibawa ke sana, lalu kemudian bertemu dengan mereka, tiba-tiba keluar dari tempat gelap, sehingga saya perlu lighting, perlu center untuk lihat mukanya satu-satu, dari umur 16 tahun sampai yang udah 50 tahun beruban ada di situ semua. Saya bilang, kenapa usianya begini beragam? Kan biasanya kalau tentara itu setiap angkatan jelas usianya kan, tegap badannya. Kenapa jadi begini, jadi berantakan begini susunannya? Ternyata kriteria pertama bukanlah tegap badannya atau skillnya, tetapi ibadahnya dan sholat subuhnya. Nah, mudah-mudahan Anda semua mendapatkan keberkahan ini. Dimampukan untuk bisa sampai ke sana. Jadi keberkahan sholat subuh itu, ini secara material pun diambil oleh para sahabat, diantaranya Sahar, seorang pedagang ini. Si Sahar ini, si pedagang ini kalau dia mau melepas kafilah dagangnya, dia nggak mau siang-siang. Biasanya habis sholat subuh langsung berangkat. Dan itu diberkahi dan ada doanya Rasulullah SAW. Dan dicontohkan pula oleh Rasulullah saat melepaskan pasukan tempurnya selalu di awal siang. Begitu juga kalau kita lihat siksa-siksa yang terjadi, kaum-kaum yang lalai itu biasanya diazabnya di waktu subuh. Seperti kisahnya siapa kalau dalam Al-Quran itu? Kaum Lot. Disiksanya di waktu subuh. Nah biasanya memang ada kesalahan-kesalahan massal yang dilakukan oleh satu kaum yang ketika itu didatangkan siksanya pun di waktu subuh. Baik, sampai di slide sini ada pertanyaan? Agar lebih menukik. Ada pertanyaan yang mau diajukan? Ya. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan tidak wajib ke masjid sholat subuh, tapi kalau ada yang mau berangkat dan terjamin dari fitnah, maka laki-laki tidak boleh melarangnya. Itu aturan mainnya. Bagaimana kalau sudah sendirian Ustadz? Ya selama itu tidak ada fitnah, habiskan waktu untuk datang ke masjid. Itu jauh lebih bagus bagi ibu-ibu. Walau kewajiban itu lebih kepada laki-laki. Ada pertanyaan lain? Ya. Tidur lagi. Ya, mungkin motivasi. Barang siapa yang habis sholat subuh, kemudian berzikir dan menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matahari terbit, lalu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, maka dia dapat pahala umroh tanpa perlu pergi umroh. Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang yang saleh. Jadi di situ mereka mendapatkan banyak energi, mereka menyambut pagi. Nah, tips-tips penting, ya, tips-tips penting yang harus Anda fahamkan di sini. Harus Anda fahami. Sebetulnya para mujahidin dan orang-orang yang saleh itu lebih suka ketinggalan sarapan pagi daripada lupa zikir pagi. Kenapa? Pada zikir pagi itu mereka mendapatkan banyak sekali
Begini, orang-orang yang terbiasa zikir pagi usai sholat subuh dan tidur, sebetulnya dia akan full power. Saya ingin fahamkan, di balik zikir-zikir pagi yang Anda dapat, yang Anda baca misalnya, apa? Selain dari Al-Quran, hadis-hadisnya apa? Satu orang tunjuk tangan. Yang akhwat dulu, apa yang Anda baca? Yang angkat tangan saya nggak tahu siapa yang bicara, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 100 kali. Nah, satu dulu. Ya, saya tahu apa yang harus dibaca semuanya, tapi saya minta satu dulu pilihan. Ini adalah sebuah komitmen di awal pagi dan sebuah komitmen di awal malam. Yang dibaca pada waktu zikir pagi dan zikir sore. Saya tuh kadang saya dengarkan, tadi saya buka di iPhone itu karena ingin dengarkan Musyari Rashid misalnya. Saya sering baca, tapi ketika saya mendengarkan dari dia, saya kemudian jadi ngeh. Ternyata orang-orang yang terbiasa zikir pagi habis sholat subuh itu, sesibuk apapun di dalam hatinya, dia ketika dilakukan itu banyak sekali saya lihat power secara energi positif dari sudut pandang spiritualitas Islam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi misalkan, beliau mulainya. Baru setelah itu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali berulang-ulang. Tahu dong manfaatnya? Ketika Anda memulai pagi dengan membaca ayat kursi, itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan paling agung? Pertama, dia dimulai dengan Al-Hayyul Qayyum. Kedua, hanya di dalam ayat kursi, di satu ayat 17 kali Allah diulang-ulang disebut di situ. Bayangkan ketika orang yang memulai pagi dengan membuat setting komitmen seperti itu, Allah, la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Gitu kan? Ini semua komitmen, semua kan penegasan-penegasan tentang Allah yang Maha Agung. Ketika orang mendoktrin pikirannya, ketika orang kemudian menanamkan keyakinannya tentang apa yang ada di dalam ayat kursi kalau dia paham. Allah yang tidak ada sesembahan selain dia. Dialah yang selalu hidup dan dia sendiri yang akan terus mengurusi hambanya yang tidak pernah merasa lelah. Dia tidak pernah terserang ngantuk, apalagi tidur. Miliknya lah semua yang ada di lapisan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain tanpa seizin dia. Dia tahu semua apa yang ada di depanmu dan masa depanmu. Dan dia juga tahu apa yang kau sembunyikan dan apa yang ada di belakangmu dan semua yang kamu telah melupakannya. Dan tidak ada orang yang bisa meliputi ilmunya kecuali orang itu diberikan ilmu oleh dia dengan kehendaknya. Luas kekuasaannya seluas langit dan bumi. Dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Itu ketika kita baca di awal pagi itu sebuah komitmen yang luar biasa tingginya buat saya. Lalu kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini kan Al-Mu'awwidzat Ats-Tsalatsa, 3 surat pelindung. Jadi dia memulai hari dengan proteksi yang sangat-sangat kuat. Yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Selanjutnya, kemudian membaca حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik. Ya Allah, ku mulai pagiku untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Engkau saja. Dan aku bersaksi atas nama malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga arasmu. Aku juga bersaksi terhadap semua ciptaan-ciptaanmu. Ini kan sebuah kekuatan pagi yang luar biasa jika orang-orang ini selalu memulainya dengan cara seperti itu. Bayangkan kalau orang tidurnya sudah tidak berdoa, kemudian terbawa sama earphone-nya, lalu dengan musik, mimpinya juga bikin capek, pagi-pagi subuhnya kesiangan, mulainya pakai mimpi yang serem. Bagaimana cara dia memulai hari? Kekuatannya cuma dari nasi uduk aja itu. Itu kalau dapat ditambah bubur lagi udah lebih lembek lagi sudah. Tapi orang-orang yang selalu punya komitmen tinggi setiap harinya dengan pagi seperti itu, sungguh oksigen ini hanya menjadi pendukung dari sebuah cita-cita besar yang hendak dia capai pada harinya. Makanya kalau ingin nggak tidur setiap pagi, Anda harus komit untuk baca zikir pagi setiap pagi itu habis sholat subuh. Dan Anda akan full power dan Anda akan banyak sekali kekuatan di situ. Ini kalau mau dibacakan satu-satu ya, banyak sekali. خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك Bahkan bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW, hambanya dan utusannya. أشهدك وأشهد حملة عرشك Ini diulang-ulang terus. وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Coba bayangkan kalau itu difahami dan diulang-ulang. Ini pada santri-santri generasi awal pernah saya coba. Mana ada si Ahmad nggak di sini? Mau nikah ke Jogja, sudah berangkat? Udah, nggak enak kalau diceritakan nggak ada orangnya nanti gibah. Intinya dia sembuh dari penyakit lamanya yang keluar dari doktrinnya sendiri. Jadi udah nggak apa-apa deh saya ceritain, insya Allah bagus ceritanya. Dia itu sakit, kemana-mana selalu bawa alat untuk semprot asmanya itu. Tapi dia salah masuk pesantren dan ketemu saya pula gurunya saat itu. 3 bulan saya bina kelas-kelas mereka itu. Kenapa kamu pakai alat asma ini? Karena saya sakit, Ustaz. Kenapa? Saya sakit, Ustaz. Kenapa? Saya sakit, Ustaz. Ini yang membuat kamu sakit. Pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri, keyakinanmu sendiri. Udah, besok paginya tanpa dia sadari, 10 orang saya kumpulkan, anak-anak 20 orang. Lari dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu di pesantren Medan Mendung kan, tahu kan? Dari atas turun ke bawah itu. Nah, saya minta nggak usah banyak-banyak, 10 kali saja. Siapa yang paling cepat? Miri alatnya sini, buang ini. Nggak ada lagi alat ini, kamu sehat. Padahal udah 10 kali semua udah ngos-ngosan, dipikir udah selesai. Baris lagi, siap, gerak. Sekarang gendong-gendongan. 5 kali naik turun. Dia pikir dia bakal mati setelah itu. Tapi alhamdulillah intinya setelah itu,
Karena dia yakin, saya tidak sakit, saya tidak sakit, saya tidak sakit, saya bisa dan saya kuat. Alhamdulillah setelah itu nggak pakai lagi. Dia pikir udah selesai, enggak, malam-malamnya tak bangunin jam 1 malam. Jam 2 saya rendam di air terjun Curug Panjang. Dua-puluhnya. Ya termasuk saya juga ngerendam juga di situ. Saya bertanya dulu. Dingin? Dingin? Dingin. Kayak gitu. Apakah Allah ciptakan air dingin pada malam hari ini untuk membunuh kalian? Tidak. Yang keras? Tidak. Bagus. Ingat kisah Nabi Ibrahim yang bisa merubah energi panas menjadi dingin? Ingat. Kenapa? Karena dia yakin pada perintah Allah. Iya. Yakin kalian bisa merubah energi dingin menjadi panas? Bengong. Bisa, katakan bisa. Bisa. Oke, sekarang bilang, air ini panas, air ini panas. Teriak malam-malam panas, kayak orang gila memang. Bagaimana sekarang dingin? Hangat. Bohong. Dingin apa panas? Hangat. Wallah itu terjadi, kalau nggak percaya tanya sama mereka. Itu mereka akhirnya kuat di lapangan. Dan setelah itu selesai jam 4 subuh, sholat subuh nggak boleh pakai handuk dalam keadaan basah, kita berjamaah. Di samping itu, di samping air terjun itu kita sholat semua. Besok nggak ada yang sakit, sehat-sehat semua. Tentu kondisinya sudah saya preconditioning sedemikian rupa, saya sudah bentuk motivasinya. Bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita bersandar pada kekuatan la ilaha, mengikuti aturan-aturan Allah yang misalnya Allah mabarik li ummati fi bukuriha, itu doa dari Rasulullah SAW. Percaya nggak pada doa Rasul? Itu Rasul yang doakan buat umatnya dan berlaku sampai sekarang. Apalagi ditambah dengan zikir pagi. Oh, itu lebih dahsyat lagi. Makanya sayang sekali kalau Anda kehilangan bahkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali pun nggak sempat kebaca. Anda begitu rentan, ibarat komputer nggak punya antivirus. Masuk ke dunia maya dikit langsung tertarik sama si maya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak. Apa artinya itu? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Terus apa bacanya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak. Aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, nikmat apapun pagi ini yang aku terima adalah nikmat yang berasal darimu. Darimu saja. Orang ketika memulai pagi dengan seperti itu full power. Makanya orang-orang yang jarang zikir pagi itu kasihan. Kekuatannya hanya pada nasi uduk atau bubur ayam, itu aja dia energinya. Baru dicari apa energin, apa lagi gitu. Energiannya itu. Nah, beruntungnya kalian pada malam hari ini bisa ikut, wahai anak muda, walaupun ada orang tua jiwa muda di sini. Jadi malu sama orang tua kalau sampai ketiduran, ya. Paling depan lagi duduknya, jarang-jarang. Dan saya, di belakang ngantuk. Kok bisa ya? Baik. Jadi sebetulnya keberkahan di awal pagi kalau ikuti sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Demi Allah, akan banyak energi yang bisa Anda dapatkan. Kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada mereka yang suka lakukan itu di pagi hari. Ada pertanyaan lain? Coba deh, nanti setiap zikir pagi fahamkan satu-satu, lihat dari bahasa motivasi. Coba lihat setiap zikir itu dari angle motivasi. Anda akan kagum isinya itu semua. Dan percayalah, saya sendiri juga sangat mengandalkan itu. Kadang nggak berani keluar. Sampai sesibuk apapun ketika sudah duduk di mobil dan belum baca doa keluar rumah, saya merasa nggak pede.
Karena tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nggak ada pertanyaan lagi? Ya, apa pertanyaannya? Di waktu apakah waktu yang paling afdal untuk berzikir pagi? Apakah sebelum terbit matahari atau setelah sholat subuh langsung? Baru kemudian ulangi hafalanmu. Ya. Atau saat itulah setorkan hafalanmu. Habis sholat subuh baca surat Yasin, kepanjangan. Hah? Selalu nggak apa-apa, udah bagus sih, tapi saran saya sebagusnya Yasin, Al-Mulk atau Al-Waqiah baca di malam hari sebelum tidur. Musibah apapun yang akan menimpa ibu besok, ketakutan apapun, dengan surat Yasin itu akan hilang semuanya. Asal diyakini. Ya. Tergantung situasinya. Ya, akan menghadapi apa besok. Kalau sedih, baca surat Yusuf. Ya. Apa? Waktunya ditukar. Ya. Habis sholat tahajud, menunggu azan subuh, isinya baca Quran. Itu yang benar. Oh, jadi baca Quran dan zikir pagi setelah sholat subuh sudah siap-siap kerja. Siap-siap beresin apalah buat anak-anak gitu ya. Enggak betul itu. Yang benar, habis sholat tahajud, warattilil Qur'ana, tartilan baca Quran, sampai menjelang subuh. Ya, sebelum sholat subuh, baca zikir apa saja silahkan. Tetapi untuk zikir pagi, yang bagus setelah sholat subuh. Sebab di situ tempatnya, energinya juga di situ. Dan di situ pula sunnahnya yang diperintahkan. Jangan ditukar. Tapi kalau Imam Ghazali punya kebiasaan, Imam Ghazali ya, enggak harus diikuti, itu dia baca 100 kali ta'awud sebelum azan subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena Imam Ghazali ini diberikan kelebihan oleh Allah, tasawufnya kan aliran kasyaf gitu ya, ilmu penyikap tabir. Jadi dia penuh kekhawatiran dan tidak ada yang pernah bisa melindungi dia selain Allah. Karena itu kekhawatiran yang menghadapi waktu siang, di lain zikir pagi boleh membaca ta'awud 100 kali. Tidak harus diikuti. Tapi ini sekedar gambaran bahwa ada ulama-ulama yang memang punya ilmunya sendiri dan kekuatannya sendiri, kemudian diwajibkan dirinya sendiri. Ya. Saya sendiri juga kadang punya kebiasaan ingin mendengarkan surat Al-Baqarah sebelum tidur biasanya. Karena tentu ada fadilah-fadilahnya sendiri. Selain memang bacaan-bacaan tertentu. Baik, saya lanjut dulu nanti pertanyaannya. Ada apa dengan keberkahan subuh itu? Adalah waktu bertemunya para malaikat. Perbandingan keutamaan salat berjamaah dibanding salatnya salah seorang dari kalian secara sendirian adalah 25 bagian. Di mana para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang kumpulnya di waktu fajar ketika akan ganti shift ini. Tugas. Jadi ada shiftnya malaikat. Dan ini menjadi momentum penting. Mungkin Anda sempat bertanya atau ketawa barangkali, kok lucu malaikat ada shift-shiftannya. Nanti saya ceritakan. Di mana para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar ini, pada salat subuh. Abu Hurairah kemudian berkata, jika kalian suka silakan baca Inna nasyi'atal lail inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Coba kita lihat di surah apa ini? Surat Al-Isra ayat 78. Maaf agak error.
Kita lihat Al-Isra 78. Kenapa lamban ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini Abu Hurairah mempertegas apa yang dimaksud dengan disaksikan oleh para malaikat adalah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sebab itu tempat pergantiannya malaikat malam dan malaikat siang. Jam berapa pergantiannya? Pada waktu subuh. Jadi orang yang bangun pada waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang bertugas. Dan beruntungnya orang itu karena dikenal oleh malaikat. Bayangkan kalau Anda sudah dikenal oleh malaikat, kira-kira ini banyak sekali dan jumlahnya lebih banyak daripada manusia, masing-masing punya tugas sendiri. Inna Qur'an al-Fajri disaksikan oleh para malaikat. Tadi misalnya zikir pagi. Inni ushiduka wa ushidu malaikata arsyika misalnya. Aku bersaksi atas nama juga malaikat-malaikat arasmu. Gambarannya begini supaya ada rasionalisasinya. Ketika kita sedang berada di padang mahsyar, di hari pengumpulan manusia, itulah masa-masa yang paling menakutkan dan menegangkan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang akan mendapatkan fasilitas VVIP lounge nanti di padang mahsyar itu. Siapa orangnya? Mudah-mudahan yang ada di sini semua. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Sebelum bagaimana caranya untuk mendapatkan itu, dikisahkan bahwa nanti ada orang-orang tertentu tiba-tiba melihat dan menyaksikan 6 malaikat aras memboyong arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menjadi penaung bagi orang-orang yang mendapatkan keistimewaan pada hari itu. Tentu yang dicari oleh malaikat tentu yang pernah disaksikan oleh malaikat. Ini boleh masuk, ini jangan, ini masuk, ini jangan. Di sana kepanasan, penuh dengan ketakutan. Sementara di sini ada VIP lounge. Kalau VIP lounge yang di airport kan paling dapat wifi, bebas makan, bebas minum gitu kan? Iya. Iya apa ya? Udah iya aja dulu. Nanti di akhirat itu kita akan dapat fasilitas khusus. Dan malaikat arasy itu akan menjadi malaikat yang paling penting bagi kita semua nantinya itu. Saya bercerita tentang malaikat yang paling
paling hebat. Sebab ada malaikat gunung, ada malaikat tumbuhan, ada malaikat hewan, ada malaikat api, ada malaikat air. Itu semua akan menjadi saksi bagi Anda dan Anda akan ditolong oleh para malaikat dengan perantaraan api kah, dengan perantaraan, tapi ini nggak penting. Nggak penting untuk diceritakan, tetapi itu sangat besar efeknya. Namun orang-orang yang senantiasa bersaksi, La ilaha illa anta rabbul arsyil azim, Rabbul arsyil azim, orang-orang yang banyak membaca doa ini akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang dimaksud di sini adalah naungan arasnya. Tapi kayaknya nggak tertarik dia. Karena belum paham ilmunya. Pelan-pelan saja nanti sampai Allah fahamkan. Dan akhirnya Anda tertarik untuk baca zikir pagi. Saya sendiri juga mungkin agak lambat gitu, tetapi alhamdulillah saya bisa paham. Dan ternyata luar biasa ini, bacaan-bacaan ini semua. Sehingga kadang saya lebih suka mendengarkan. Jadi karena lagunya Mas Syahrir Rashid ini agak mendayu-dayu, jadi saya juga menikmati gitu bacaan itu. Menikmati bacaan itu dan isinya semua luar biasa. Baik, di sini Inna Qur'an al-Fajri kana mashhudan, kata Abu Hurairah. Kalau kamu suka, bacalah surat ini. Rupanya ayat ini maksudnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kamu bangun pagi, kamu akan disaksikan oleh para malaikat. Bayangkan, Anda nggak akan berada di antrian panjang ketika dikenal oleh malaikat Arsy karena Allah pernah menyebut namamu dan kamu sudah diperkenalkan oleh Allah oleh seluruh malaikat yang ada di sekelilingnya. Dan namamu sudah tercatat di situ dan sudah dikenal. Sudah dikenal. Saya pernah diajak ke sebuah restoran yang sangat mewah. Sebetulnya makanannya sih biasa-biasa aja dan sedikit pula gitu. Mahalnya itu loh yang nggak ketahan. Tapi karena diajak oke datang. Untuk bisa sampai ke situ aja ternyata perlu daftar dulu. Dan daftarannya panjang. Hanya gara-gara orang-orang hebat dunia suka makan di situ. Dan dikondisikan betul. Saya kira makanannya banyak ternyata seupil-seupil kecil-kecil gitu. Itu dunia, kalau kita bicara dunia. Tetapi sesungguhnya yang paling hebat adalah kalau namamu sudah dicatat oleh malaikat arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quranul Karim sudah dikenal namanya oleh malaikat-malaikat terdekatnya Allah Azza wa Jalla. Tertarik gak sih dengan begini-beginian? Luar biasa seharusnya. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Tapi tidak apa-apa, ini by proses dulu. Karena selama ini sukanya dekatnya kalau dapat voucher. Atau dapat tiket gratis nonton konser. Apa gitu. Enggak, orang-orang beriman itu tentunya kebiasaannya berbeda dengan orang-orang yang suka bermaksiat itu. Kebahagiaannya kalau mendapatkan fasilitas kemudahan untuk berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berada di sisi arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita coba baca hadisnya. Ini saya kenapa jadi lambat ini ya. Baik, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ya, langsung aja yang keras suaranya. Azab untuk kaum Nabi Lut. Ya. Waktu subuh. Ya. Azab tersebut merupakan suatu keberkahan gitu sehingga dilakukan pada waktu subuh. Jadi ini gaya bahasa antonim Al-Quran. Jadi dalam bahasa hadis Nabi SAW. Jadi kalau ini berkah itu bagi orang beriman. Tapi pada saat yang sama ini juga menjadi bumerang bagi orang yang kufur. Itu maksudnya. Itulah karenanya siksaan Allah didatangkan kepada orang-orang yang kufur itu di waktu subuh. Bukan keberkahan bagi mereka.
Ini juga sekaligus untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah benar dengan janjinya. Orang yang suka bangun subuh, rajin bangun subuh, apalagi sholat subuh berjamaah, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka-mereka yang malas itu tertatih-tatih jalannya. Dan bahkan akan menjadi malapetaka bagi orang itu kalau dia tidak mengambil keberkahan itu. Kalaupun ada siksaan-siksaan yang ditunjukkan pada waktu subuh, ini juga menjadi peringatan bagi manusia. Inilah contoh-contoh orang-orang yang tidak mengambil keberkahan di waktu subuhnya. Ada yang lain? Ya. Singkat aja Ustadz, kalau misalkan setelah subuh itu kita baca hadis Ya. dengan zikir pagi, itu mana yang lebih utama ya? Karena kan zikir pagi juga, maksudnya apakah waktu untuk zikir pagi itu bisa sampai terbit matahari atau gimana? Ada waktu-waktu, ada batas waktunya nggak? Ya, makasih. Tidak ada batas waktu khusus. Tidak ada batas waktu khusus. Ya, tapi kalau ditanya habis sholat, itu maka yang paling bagus adalah zikir pagi. Kalaupun baca hadis diselingi, misalnya seperti kebiasaan di sini kan cuma satu hadis, ya bagus, boleh saja. Atau membaca satu halaman juga nggak ada masalah. Tidak ada masalah karena habis sholat kemudian menuntut ilmu hadis itu fresh sekali pengalaman saya. Jadi kalau kita habis sholat persis lalu kemudian berdoa atau berzikir enak sekali. Tapi habis sholat sebelum berzikir berdoa dibacakan hadis juga rasanya mantap itu masuknya. Ya. Jadi terbiasa menuntut ilmu juga usai sholat. Jangan zikir belum selesai udah baca BBM-nya. Itu kurang bermanfaat. Ya. Iya, iya. Jadi orang-orang yang kenal sama malaikat dapat backing malaikat itu. Walaupun malaikat itu tidak bisa kita yang operasikan. Malaikat itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu, maka para malaikat senantiasa ditakdirkan oleh Allah untuk mendukung orang-orang yang berdakwah ini. Ya, saya mau ambil kisah Rasulullah SAW misalnya. Ketika mencari bantuan ke Taif, apa yang didapat Rasulullah dari orang-orang Taif? Lemparan batu kan? Tiba-tiba datang malaikat gunung. Apa perlu ku angkat 2 gunung ini, wahai Muhammad? Kalau itu terjadi pada Anda bilang apa kira-kira? Kenapa nggak dari tadi kan gitu? Udah benjol, berdarah-darah baru nawarin gitu. Itu orang kurang ajar namanya. Tapi sebetulnya malaikat ini datang untuk menjelaskan bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung dakwah Muhammad SAW. Sekaligus dia siap menerima instruksi dari Rasulullah SAW yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad nggak norak kayak kita. Kenapa nggak dari tadi, gitu kan? Enggak. Nabi Muhammad berpikir kira-kira begini. Ya ampun, ternyata cukup satu malaikat gunung bisa memusnahkan orang se-Taif. Bisa memusnahkan musuh-musuhku, cukup satu malaikat. Kalau cuma sampai di sini, cara berpikirnya pun masih gila juga. Oh kalau gitu ya sudah nyembah malaikat aja. Atau cari pertolongan dari malaikat. Kalau orang Indonesia kan gitu bisa beli jin kan. Ingat gak? Ada yang 50 juta, 200 juta jin muslim katanya. Yang ditugaskan untuk menjaga dia. Backingnya begitu. Nanti kalau tuannya masuk diskotik karena dia jin muslim nunggu di luar katanya begitu. Suka-suka aja diatur. Entah kiai bejat mana yang ngejual ini. Padahal jin itu nurut sama kita barang gratis, nggak perlu lagi dibayar-bayar. Nah para malaikat jauh lebih tinggi pekerjaannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta berkata bahwa jangan, itu adalah kaum yang tidak mengerti. Innahum qaumul la ya'lamun. Tapi dalam nalar saya, kalau cukup satu malaikat bisa menghancurkan satu penduduk Taif, kenapa Nabi Muhammad mengemis pertolongan dari orang-orang Taif? Padahal satu malaikat sudah cukup. Tapi yang lebih penting, buat apa pula kegeeran dapat pertolongan malaikat? Sebab Tuhannya para malaikat semuanya
itu sudah mencintainya. Berarti ini sudah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kemudian kembali dan bisa menyelesaikan semuanya tanpa pertolongan manusia. Ini ujian-ujian awal Rasulullah SAW di Amul Hazan, tahun kesedihan itu. Sebelum mendapatkan Mi'raj untuk mendapatkan sholat 5 waktu. Itu salah satu ujian Rasul setelah wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, kemudian mendapatkan serangan kaum kafir Quraisy karena melihat Rasulullah secara materi, secara psikis, secara politik dan militer lemah akibat matinya 2 orang ini. Rasul kemudian mencari backing militer ke Taif, yang didapati cuma 1 malaikat, kembali dengan full power karena dia sudah merasa mendapatkan pertolongan dari Tuhannya para malaikat yang menundukkan semua malaikat. Dan apa yang terjadi? Rasulullah bisa selesaikan. Anda ingat perang Badar didukung oleh berapa ribu malaikat? Akan ada banyak sekali dukungan-dukungan malaikat. Bagaimana cara malaikat bekerja mendukung kekuatan Muhammad? Yang paling penting adalah wa alqa fi qulubihimur ru'b. Malaikat merasukkan rasa gentar ke dalam hati musuh. Ada lagi yang aneh, sudah gentar, apa yang terjadi? Malaikat kemudian mengganggu cara pandang mereka sehingga Nabi Muhammad yang cuma hampir 300 katakanlah 300 orang itu kelihatannya seperti jutaan banyaknya. Padahal malaikat yang bekerja. Dan hanya Rasulullah SAW konon yang melihat pasukan berkuda, berbaju hijau, berada bersama Rasulullah SAW. Sebetulnya itu tidak perlu diperlihatkan pun malaikat pasti membantu, tetapi untuk menghibur manusia. Apa gunanya Allah mengatakan bahwa Allah akan tolong kamu dengan 3.000 malaikat, dengan 5.000 malaikat. Itu sebetulnya untuk menenangkan hati kamu. Sebetulnya 1 malaikat juga cukup. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Iya, ceritanya begini kata veteran Badar. Baru aku mau penggal leher mereka, tiba-tiba sudah putus lehernya. Di antara mereka hendak menebas saya, sebelum saya balas tiba-tiba sudah putus jari jemari mereka. Siapa yang mengerjakan ini? Setelah membaca surat di dalam surat At-Taubah, fadribu minhum fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Allah perintahkan kepada para malaikat, penggal lehernya semua musuh-musuh Muhammad itu. Dan putuskan semua jari-jari mereka itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang yang terbiasa bangun subuh itu full power. Karena disaksikan oleh semua malaikat. Seneng gak? Seneng apa seneng? Semua malaikat siang dan malam menyaksikan Anda semua. Sehingga Anda terlindungi oleh Allah lewat para malaikatnya di siang hari dan di malam hari. Sehingga semua rezeki Anda enggak akan lewat. Karena disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Dan Anda enggak akan ketakutan dan Anda enggak akan kelaparan. Baik. Jelas? Ya, silakan di belakang. Ya, berarti. Keimanan dengan tidak keimanan itu refleksinya itu bisa terlihat nggak oleh orang lain itu atau dengan diri kita sendiri kita rasakan itu? Yang lebih tahu kita sendiri sebetulnya. Orang lain tidak tahu. Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan nomor 2 kita sendiri. Sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya. Tolong diperjelas tentang sholat sunnah syuruk, syarat dan sebagainya. Sholat sunnah syuruk itu sholat sunnah setelah matahari terbit kira-kira 45 menit sampai 1 jam setelah sholat subuh. Bagaimana caranya? Sholat aja 2 rakaat. Itu bukan sholat duha, sholat sunnah syuruk. Tidak ada bacaan khusus. Sholat sunnah saja 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah syuruk, mau pakai bahasa apa juga boleh. Oke, apalagi pertanyaannya? Sambil menunggu pertanyaannya, kasih mic-nya. Saya lanjutkan slide-nya. Utsman bin Affan berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan telah sholat seluruh malamnya. Jadi sholat jamaah isya itu nilainya seperti sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah nilainya seperti sholat berjamaah separuh akhir malam. Bagaimana Ustadz? Apakah yang dimaksud kemudian, oke, saya sholat subuh berjamaahnya saja, isyanya enggak, apakah bisa dapat seluruh malam? Tidak bisa. Seluruh malam itu hanya bisa dilakukan kalau sholat isya berjamaah dan sholat subuhnya juga berjamaah. Maka dia sudah dicatat oleh Allah seakan-akan sudah melaksanakan sholat tahajud semalam penuh. Bagaimana kalau tambah tahajud lagi? Ya tambah bonus besar lagi setelah itu. Baik, ada pertanyaan? Ya. Itu lama loadingnya, jadi biar aja dulu. Berarti salah itu loadingnya. Oke, ya sudah. Bagi kaum akhwat atau ibu-ibu yang ingin ke masjid setelah sholat subuh, ya, tapi pulang, tapi ingin melaksanakan zikir-zikir seperti yang tadi Ustadz katakan, ya, sampai melaksanakan sholat duha, ya, yang hadiahnya Jangan umroh sholat duha. yang sangat sempurna. Jadi untuk mendapatkan tadi dikatakan umroh sempurna dan sempurna itu suruk atau duha? Syuruk. Oh, syuruk. Nah, pertanyaan saya, bolehkah itu atau memang bisa nggak dianggap kalau kaum akhwat itu setelah subuh pulang di rumah melaksanakan sholat ibadah sunnah itu? Bahkan kalau untuk akhwat di rumah saja, di atas sajadah, nggak perlu ke masjid, sudah dapat juga. Oh begitu. Nggak harus ke masjid. Itu untuk laki-laki. Baik Ustadz. Ya. Satu lagi Ustadz yang Ya. tadi disuruh dibaca, yang tadi Ustadz maaf. Al-Isra? Iya, yang tadi itu dibaca Ya. di saat sholat tahajud. Tidak, itu atau, tidak diperintahkan untuk dibaca. Jadi? Itu cuma sekedar penekanan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan itu dalilnya diantaranya. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau misalkan kita udah sholat tahajud, sholat hajatnya harus dilakukan atau tidak ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak harus, tidak harus. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat hajat itu sebetulnya dhaif dalilnya. Jadi sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sudah. Jadi kalau sudah lakukan itu, insya Allah hajat-hajat kita pasti akan diberikan. Karena salah satu manfaat sholat tahajud adalah untuk memberikan kita lebih dari yang kita hajatkan. Misalnya, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ada yang ahli di sini komunikasi? Pertanyaannya, bagaimanakah bentuk gelombang ketika di waktu malam? Frekuensi itu. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Apa perbedaan frekuensi di waktu malam dengan di waktu siang? Intinya, di waktu malam itu lebih terang, lebih besar, lebih panjang aksesnya itu.
ketimbang siang yang itu lebih sedikit. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada keterkaitan erat antara yang bersifat fisik dengan yang bersifat metafisik. Maknanya adalah bahwa orang yang bangun malam saat tahajud, yang disebut asyaddu wat'an wa aqwamu qilan, lebih berkesan dan lebih mudah untuk bisa diterima perkataan-perkataan beratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu semua Allah janjikan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, akan ditinggikan derajatnya orang yang sholat tahajud itu ke derajat yang tinggi. Terserah Allah nanti. Intinya apa yang kamu butuhkan dan yang paling kamu inginkan yang Allah berikan adalah lebih dari keduanya. Insya Allah. Jadi setiap orang yang bangun malam mudah-mudahan apalagi ditambah dengan qiyamul lail yang bagus, mendapatkan lebih dari yang dia inginkan. Allah yang pilihkan yang terbaik untuk dia. Nah ini juga sebagai tekanan, sholat terberat bagi munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa ya? Inna asqalas sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholat wal fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu betapa pentingnya pada sholat subuh berjamaah dan pada sholat isya berjamaah. Apa tadi pentingnya sholat subuh isya dan isya berjamaah? Seakan-akan sudah sholat seluruh malam. Dan itu berarti mempunyai hubungan yang kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka tahu, maka mereka akan datang walau harus merangkak agar bisa sholat subuh dan isya berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholatas subh fahuwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam." Ini barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Ini ingin menjadi tekanan saya. Begini, orang yang sudah melakukan sholat subuh itu, pokoknya rezeki hari ininya sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau ditambah dengan sholat subuh berjamaah, lihat apa bedanya orang sholat subuh berjamaah dengan orang sholat subuh sendirian. Burung merpati kita kasih jagung, makanya 5-5, 10-10 atau 11-11, satu-satu lah ya, tok 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 tok. Artinya orang yang sholat subuh insya Allah dijamin rezekinya hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak jamaah seperti burung merpati makannya satu-satu. Mau nggak kayak gitu? Ya alhamdulillah lah bisa kenyang gitu ya. Tapi orang ini nggak visioner. Sekarang kalau kita bisa pakai eksavator barangkali, mungkin hanya dengan sekali tombol pencet kita langsung pakai garuk brok gitu. Ini bisa kita lakukan dengan satu tangan atau dengan hanya memencet tombol. Jadi kita banyak jutaan jagung di situ. Membedakan kita sama burung mendapatkan rezeki. Fi zimmatillah. Makanya orang yang sholat subuhnya berjamaah, rezekinya akan banyak. Dan rezeki nggak harus dalam bentuk materi. Dari semua rezeki yang paling penting adalah warzuqna tilawatahu al-lail. Nah, direzekikan bisa membaca Quran dan memahaminya di waktu pertengahan siang dan pertengahan malam. Itulah best of the best rezeki sebetulnya. Nah, seperti Anda pada malam hari ini masih bisa melotot gitu ya, melihat ini sedang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal agendanya Ustadz Bakhtiar hari ini nggak hadir. Cukup pakai video 5 menit saja dan itu udah stock shoot. Alhamdulillah hari ini bisa hadir walaupun dengan separuh nyawa. Karena kerokannya masih banyak di sini. Kalau dibuka udah seperti tengkorak gitu. Ya, panitia udah siapin stock shoot materi habis PI kemarin. Ada sekitar mungkin 3 menitan ya. Berapa menit? 3 menit ya. Karena nggak hadir malam hari ini, tapi Allah takdirkan bisa hadir. Semoga ini Allah berkahi buat kita semua.
dan kita diberikan ilmu yang banyak. Ini kok sholat jamaah di lapangan, gimana ceritanya nih? Baik, ada pertanyaan? Ya. Bagaimana agar bisa istiqomah dalam sholat lail? Ada yang mau bantu pertanyaannya? Kita bicara pengalaman. Siapa yang bisa istiqomah dalam sholat lail kemudian bisa menceritakan sedikit saja? Silakan. Yang bisa saya jaminkan bahwa untuk bisa istiqomah itu adalah minta sama Allah. Minta sama Allah. Biar Allah yang nanti kuatkan kita. Tetapi tentu di sini membutuhkan tekad kuat, azam dari kitanya sendiri. Sebab jiwa kita ini juga dengan kesuciannya sebetulnya bisa bangun malam walau tanpa waker itu sebetulnya. Kalau sudah azam. Tapi ada yang bisa bantu barangkali pengalaman pribadi biar lebih seru. Supaya saya juga bisa dengar informasi gimana? Apa pengalamannya? Kasih mic ke belakang. Biar saya juga bisa belajar dari banyak kepala dan banyak pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang pertama azam ya. Iya. Mungkin waktu pada saat tidur, sebelum tidur kita harus baca-baca sesuai yang Rasulullah lakukan, niatkan, terus baca Quran dan kita tidurnya harus ada wudhu. Ada wudhu dan hati kita sebelum tidur itu memang dekat sama Allah, maksudnya harus bersih. Kalau sebenarnya kan kita diberikan hati kalau kita melakukan kesalahan, dosa atau segala macamnya, atau kita mungkin ada perasaan ngeganjel, belum bisa memaafkan orang atau gimana, itu memang kalau bisa sebelum tidur itu dibersihkan dulu hatinya. Iya, bagus. Karena pernah baca juga di hadis sebenarnya Allah itu memberi kemudahan buat orang-orang yang memang Allah ingin bertemu dengannya di sepertiga malam. Bagus. Jadi Allah yang mudahkan, tapi Allah melihat kesungguhannya dulu. Seberapa dia bisa, nanti insya Allah kalau dia terbiasa ya? Itu otomatis. Itu istiqomah. Bagus sekali. Ada yang kasih masukan dari ikhwannya? Pengalaman pribadi? Ada? Gimana bisa istiqomah? Ini terlalu tawadhu semua ikhwannya ini. Nunduk, nggak taunya nunduknya kedalaman. Hah? Muhasabah? Lagi muhasabah diri nunduknya gitu maksudnya. Itu bukan muhasabah itu. Oke, ada pertanyaan? Jangan kalah sama pengantin baru juga masih segar jam segini. Saya lihat ada pengantin baru di sini. Hari Minggu kemarin menikah, sekarang hari apa? Hah? Masya Allah, hebat sekali bulan madunya di sini pengantin baru ini luar biasa. Mau tahu siapa pengantin barunya? Dikasih tahu biar didoain ya. Didoain ya. Jangan berdiri pengantin barunya. Yang ikhwannya yang mana, yang akhwatnya mana. Kita mau doain dan hebat sekali. Berdiri. Berdiri ikhwannya ini. Mana istrinya yang cantik? Istrinya yang cantik yang mana? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Malam ini bersama teman-teman semua, saya doakan semoga kalian menjadi keluarga sakinah, penuh mawaddah, penuh rahmah, dan satu lagi mudah-mudahan dapat bonus menjadi keluarga dakwah. Ya Allah, mudahkan rezekinya, salehkan keturunannya, lindungi dari mara bahaya. Ya Allah, tambahkan ilmu bagi rumah tangganya,
dan jadikan rumah tangganya yang berkah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, duduk. Susah cari pengantin baru kayak gini anak muda. Hari Minggu dia akad. Sabtu, tanggal 22 ya. Hari Sabtu dia akad dan resepsi. Ya. Malam ini Senin ini masih ikut ngaji. Luar biasa. Begitu jadi pengantin baru. Ini barangkali kalau ada panggilan jihad langsung ikut jihad juga barangkali ya. Ya. Itu terjadi pada masa Rasulullah SAW, ada pengantin baru sore-sore. Gitu kan. Malamnya kemudian dia bertemu sama istrinya. Paginya ada panggilan jihad, belum sempat mandi junub dan mati pula di medan tempur. Kapan diketahui kalau dia belum junub? Istrinya lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku itu ketika mendengarkan panggilan jihadmu ya Rasulullah, belum sempat junub dan dia wafat. Bagaimana itu ya Rasulullah hukumnya? Apa kata Rasul? Dalam wahyu yang disampaikan kepadaku, malaikat yang telah memandikan dia. Insya Allah ini menjadi tanda-tanda pasangan yang baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu buahnya apuanya Rini ini ya. Akademi pranikahnya yang ada di Ar-Rahman. Jadi mau daftar? Udah tutup ya? Kelas pranikah udah tutup. Jadi bagi jomblo-jomblo sakinah, jangan terlalu lama dalam kesesatan. Orang paling miskin ke dunia adalah, orang paling miskin sedunia adalah jomblo. Miskinu, man lam yatazawwaj. Ustadz saya udah berani tapi Ustadz gak siapin pasangannya, ya itu salah gue di situ. Dan semoga Allah pertemukan di ruangan yang mulia ini. Seperti pasangan ini insya Allah. Pasangan yang tadi ketemunya di mana? Hah? Ketemu di luar ya? Semoga di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu yang sudah menikah, kira-kira kalau satu hari habis menikah mau nggak ikut mabit kayak gini? Jawab. Mau nggak ikut mabit kayak gini? Hah? Yang jawab yang gadis malah ya. Karena ibu-ibunya udah lewat. Luar biasa. Pasangan soleh dan soleha insya Allah. Lihat sekarang. Dimensi sosial sholat subuh. Sholat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan, kemudian kusuruh seseorang mengimami orang-orang itu semua. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi satu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Ini saking apanya ya, bukan kejamnya Rasul. Rasul gak sungguh-sungguh mau membakar rumahnya itu. Tapi betapa bodohnya orang itu. Disiapkan kesempatan yang begitu besar, disiapkan barokah yang begitu banyak, disaksikan oleh para malaikat, dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala seakan-akan sholat separuh malam, kok masih saja begitu ringan meninggalkan sholat subuh. Tapi ada yang menarik, kenapa Rasulullah SAW begitu gemes sehingga hendak membakar rumah-rumah itu? Sebab rumah-rumah yang seperti itu nggak bermanfaat bagi kemajuan Islam. Sedikit saya mau cerita. Di Bali, di Denpasar itu ada masjid, setiap hari sholat subuhnya cuma 1.000 orang. Kalau bulan Ramadan itu 1.700 orang sholat subuhnya. Dan sholat subuh bulan Ramadan mereka itu lebih banyak daripada sholat tarawihnya. Karena mereka yakin sholat tarawih itu sunnah. Dan kemudian sendiri-sendiri jauh lebih baik. Jadi sholat subuhnya lebih banyak daripada sholat tarawihnya. Kalau di Jakarta?
gara-gara nggak ada ilmunya. Atau memang dikasih ilmu setiap tarawih kan dikasih ceramah tapi enggak masuk, jadi masuk kuping kanan keluar. Kalau lewat kuping kiri ada yang nyeblos-nyeblos dikit lah, ini enggak masuk kanan keluar kanan lagi gitu. Yang betul-betul enggak mampir gitu. Tapi memang pengurusnya juga yang hebat, makanya pejuang subuh. Pejuang subuh harus punya trik yang bagus. Bagaimana caranya agar orang-orang muda ini mau sholat subuh berjamaah dan bersatu. Apa yang mereka lakukan di sana? Di sana masjidnya seluruh jamaahnya itu member tetap itu di antara masyarakat, maksud saya gini. Di satu masyarakat, orang terbaiknya sesungguhnya adalah orang yang melaksanakan sholat subuh. Itu udah masyarakat terbaik, pilihan Rasulullah SAW. Nah, tetapi pengurusnya juga mesti aktif. Rupanya luar biasanya di sana, di masjid di sana itu, semua jamaah masjidnya itu mendapatkan asuransi kesehatan dan masjid yang bayarin. Anda kalau masuk ke masjid sana, jam 4 pagi itu pengurus masjid sudah standby, tukang parkir sudah standby. Jadi Anda masuk itu disambut betul dengan salam yang baik. Nah begitu juga teman-teman di Jogja ya, di Jogokarian, teman-teman di sana disiapkan guest house. Jadi kalau saya diundang ke sana, Sabtu atau Minggu subuh itu dapat jatah makan soto pagi sarapannya semua. Bareng-bareng. Kita juga lagi belajar di Ar-Rahman di sini. Setiap Jumat kita kasih makan, habis sholat Jumat, awalnya siapin 100, sekarang udah 200. Jadi banyak jamaahnya. Mau makan kali ya? Enggak. Enggak boleh suzon kayak gitu. Enggak boleh. Sebetulnya cuma ingin mengamalkan surah Al-Ma'un itu programnya. Ini sekedar trik saja, bukan trik namanya apa, sebagai motivasi saja. Jadi masjid-masjid dan pengurus-pengurusnya harus juga memberikan sesuatu yang bisa dirasakan bagi jamaahnya. Orang kalau di sana masuk, sendal menghadap ke depan, itu pulang udah menghadap ke kiri. Jadi udah rapi, nggak hilang. Karena dijaga betul. Jadi masuknya ke arah masjid, pulangnya udah membelakangi masjid itu sendal. Dan semua disambut dengan baik. Radius 500 meter, 1 kilo, 1,5 kilo, itu masing-masing dapat bantuannya sendiri-sendiri. Yang Hindu pun dapat. Nah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi, nanti pulang ke rumahnya, yang menjadi pengurus masjid harus melakukan itu, insya Allah. Ibu-ibunya juga semangat. Ibu-ibunya semangat. Jadi kalau bulan Ramadan, ibu-ibu yang 1.000, bapak-bapaknya 700. Dan itu datang dari jauh-jauh. Sebab hotel saya biasanya di Jalan Gatot Subroto ke arah Monang Maning, itu ternyata ada orang dari jauh-jauh naik motor, betul goncengan suami istri itu. Jadi bukan karena mereka merasa minoritas, bukan, karena memang punya semangat untuk itu. Itu yang membuat saya semakin semangat bagi mereka. Saya ingin jadikan Bali jendela Islam Indonesia untuk dunia, bahwa Indonesia bukan negara tukang bom. Ini orang yang bikin bom ini orang Amerika juga. Baik. Ada pertanyaan? Jadi di sini kalau ingin membuat sebuah tatanan sosial yang bagus seperti Rasulullah SAW, rasanya pengen bakar, maksudnya semangatkan orang-orang di dekat kita untuk senantiasa melakukan sholat subuh berjamaah sehingga sosial kita menjadi bagus. Sudah jam 12 waktunya sholat subuh. Nonton bola sampai begadang. Sholat subuh, kagak ada yang bangun. Ini aliran Jackmania barangkali. Jadi digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, fayaqul walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Di zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, kalau ada orang malas sholat subuh, pantas untuk dicurigai sebagai munafik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna idza faqadna ar-rajula fil fajr wal isya asa'na bihi dzan. Di zaman kami ada semacam budaya, kalau orang itu ada di rumahnya, tidak berada di luar, tapi tidak sholat subuh berjamaah dan tidak sholat isya berjamaah, kami rata-rata berburuk sangka pada orang itu. Ini pasti imannya lagi turun ini. Kalau sekarang bukan itu ya, menjadi takarannya. Nah di masa Rasulullah SAW, sholat berjamaah subuh ini menjadi takaran kemuliaan dan kehormatan seseorang. Begitu juga
menjadi standar orang ini patut dicurigai atau tidak. Ini adalah athar sahabi. Baik, saya ingin cukupkan sampai di sini. Waktunya Anda untuk istirahat karena sudah jam 12 malam. Terima kasih dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.